Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang otorisasi dan kors. Perkenalkan, nama saya Olivia Trilistia Kawang dengan NIM 129. Perkenalkan, nama saya Meli Lambe dengan NIM terakhir 142. Perkenalkan, nama saya Miguel Palung dengan NIM terakhir 162. Perkenalkan, nama saya Andi Kristina Pakabu dengan NIM terakhir 149. Perkenalkan, nama saya Yudito dengan NIM terakhir 09. Perkenalkan, nama saya Rini Menda dengan NIM terakhir 166. Perkenalkan, nama saya Serina Grace Tuyu dengan NIM terakhir 151. Baik ya, pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari otorisasi dan kors. Dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, data harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme otorisasi untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki hak akses tertentu yang dapat mengelola atau melihat data sesuai dengan perannya. Selain itu, diperlukan juga cross-origin resource sharing untuk mengatur dari mana suatu permintaan ke sistem diperbolehkan sehingga akses hanya diberikan kepada aplikasi atau domain yang telah diizinkan. Baik, selanjutnya apa itu otorisasi? Otorisasi adalah proses yang digunakan untuk menentukan hak akses terhadap suatu sistem atau data setelah login berhasil. Artinya, meskipun seseorang sudah berhasil masuk ke dalam sistem, ia tidak otomatis boleh mengakses semua fitur atau data yang tersedia. Otorisasi berfungsi untuk membatasi akses agar setiap pihak hanya dapat melakukan tindakan sesuai dengan perannya. Dengan adanya otorisasi, keamanan data dapat terjaga dan risiko penyalahgunaan sistem dapat diminimalkan. Sebagai contoh, admin biasanya memiliki hak akses penuh seperti menambah, mengubah, menghapus data. Sementara itu, user hanya diperbolehkan melihat data tertentu dan mengubah data miliknya sendiri tanpa dapat mengakses atau mengelola data milik orang lain. Dengan demikian, otorisasi memastikan bahwa setiap peran dalam sistem memiliki batasan akses. Kemudian, otorisasi dan kors. Contoh otorisasi pada IP. Dalam penerapan otorisasi pada IP, salah satu metode yang umum digunakan adalah JWT atau JSON Web Token. Setelah berhasil login, misalnya terdapat sebuah IP untuk melihat data profil saat seseorang belum login, lalu mencoba mengakses IP. Contohnya get IP profile, maka server akan menolak akses karena tidak ada token yang dikirimkan. Setelah berhasil login, sistem akan memberikan JWT token. Token tersebut kemudian dikirimkan kembali saat mengakses IP melalui authorization header. Misalnya authorization bear ABC 123 token. Jika token yang dikirimkan benar dan valid, maka server akan mengizinkan akses dan menampilkan data profil. Namun, jika token tidak ada atau salah, maka server akan menolak permintaan tersebut. Selanjutnya, pengertian kors. Kors adalah mekanisme keamanan yang diterapkan oleh browser untuk mengatur apakah suatu aplikasi dari domain tertentu diizinkan mengakses API di domain lain. Mekanisme ini dibuat untuk mencegah akses data dari sumber yang tidak terpercaya. Kors menjawab pertanyaan dari mana sebuah request API boleh dilakukan, sehingga hanya aplikasi atau domain yang diizinkan saja yang dapat berkomunikasi dengan server. Selanjutnya, contoh sederhana masalah kors. Misalnya, sebuah website berjalan di alamat http localhost 3000. Website tersebut ingin mengambil data dari API yang berjalan di http localhost 8000. Ketika website mencoba meminta data ke API, browser akan mengecek apakah API mengizinkan domain tersebut. Jika server API belum mengatur kors, maka browser akan memblokir request dan data tidak bisa ditampilkan. Namun, jika server API mengaktifkan kors dan mengizinkan akses dari http localhost 3000, maka browser akan memperoleh request, sehingga data dari API dapat ditampilkan dengan normal. Contoh ini menunjukkan bahwa kors menentukan apakah suatu aplikasi boleh mengakses API atau tidak berdasarkan
asal domainnya. Lanjut pada demo AP di Postman. Langkah pertama yaitu akses endpoint login. Kita masukkan URL login. Nah, di sini sudah muncul token yang akan dipakai untuk menampilkan course nanti. Token ini kita masukkan di environment, di variabel token. Lalu dimasukkan di header, authorization, dan di barrier token. Untuk akses endpoint yang kedua, kita ganti login menjadi secure. Nah, di sini sudah muncul course jika respon AP telah berhasil dan bisa dijalankan. Kesimpulan yang kami ambil dari materi otorisasi dan course ini yaitu komponen yang penting dalam pengamanan aplikasi berbasis web dan AP. Otorisasi berfungsi untuk mengatur hak akses pengguna terhadap sistem, sehingga setiap pihak hanya dapat mengakses data dan fitur sesuai dengan perannya. Sementara itu, course berperan dalam mengatur asal permintaan ke AP agar hanya domain yang diizinkan yang dapat mengakses layanan tersebut. Dengan penerapan otorisasi dan course secara bersamaan, keamanan data dapat ditingkatkan, risiko akses tidak sah dapat diminimalkan, serta komunikasi antara frontend dan backend dapat berjalan dengan aman dan terkontrol. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.